Menurut Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), kekerasan berbasis gender adalah suatu kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan. Namun jika motif atau niatannya sama sekali tidak berkaitan dengan gender dan seksual, maka itu bukan tindakan kekerasan berbasis gender, itu hanya kekerasan umum. Dan menurut Majelis Umum PBB, kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja sih tindakan yang termasuk kategori kekerasan berbasis gender? Yuk kenali bentuk-bentuk tindakan yang termasuk kategori kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk tindakan kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jika terdapat aspek pemaksaan dan si korban tidak setuju mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut, maka itu baru disebut kekerasan seksual. Contoh tindakan yang masuk kategori kekerasan seksual adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, aborsi, penghukuman tidak manusiawi, perkawinan paksa, kekerasan fisik. Kekerasan fisik juga termasuk kategori kekerasan berbasis gender. Kekerasan fisik adalah tindakan yang dapat melukai tubuh, termasuk pembatasan gerak fisik, dan tidak bersifat seksual. Cara mengetahui tanda telah terjadinya jenis kekerasan fisik adalah adanya rasa sakit dan/atau bekas luka. Contoh tindakan yang termasuk kategori kekerasan fisik adalah mencekik, memukul. Tindakan yang masuk kategori kekerasan berbasis gender lainnya adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis dapat berupa tindakan verbal maupun non-verbal yang menyerang secara mental atau emosional. Tindakan yang bisa disebut sebagai kekerasan psikis adalah intimidasi, pelecehan secara verbal, kekerasan sosial atau ekonomi juga termasuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan sosial dan ekonomi dapat terjadi jika perempuan atau kelompok memiliki akses yang terbatas atau tidak mendapatkan akses pada pendapatan, layanan, keuangan, aset, dan kesempatan untuk memperbaiki tingkat sosial dan ekonomi mereka.
Contoh tindakan kekerasan sosial dan ekonomi adalah penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak. Kekerasan berbasis gender juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, yaitu tidak mampu mempercayai orang lain, takut